Aku baru aja nonton Dark, dan ini aku udah masuk season 2 episode terakhir. Aku nontonnya pelan-pelan karena banyak banget yang harus dicerna. Mungkin kalian yang pinter-pinter bisa langsung kayak maraton gitu sampai dari awal sampai season 3 selesai gitu. Tapi aku cicil kayak sehari satu gitu. Aku sayang-sayang soalnya menarik banget filmnya dan enak banget buat ditonton serial ini untuk aku cicil tiap hari. Kayak jam 10 pagi tiap hari gitu. Kalau misalnya ini zaman dulu mungkin harusnya cuma nonton seminggu sekali tiap hari Minggu kayak gitu ya. Konsentrasi aku penuh buat nonton itu dan kepikiran untuk nyari referensi kayak film-film time travel, film-film nembus ruang dan waktu gitu. Aku udah banyak banget kalau nggak salah nonton film yang pakai konsep time travel, dari yang romance kayak Time Traveler's Wife atau About Time. Terus juga ada film-film yang rumit banget kayak Prime. Ya itu Prime itu menurutku film yang paling rumit dan plot twistnya baru kerasa untuk nonton ke 2 kali baru ternyata ini maksudnya gitu. Prime. Terus juga ada yang kayak Avenger Endgame itu kan juga pakai time travel. Ya, pengen ngebahas kayak konsep-konsepnya sih, kayak ada konsep suatu time travel yang terjadi di film Dark ini. Itu yang sejauh yang aku tonton itu konsepnya sama banget kayak beberapa film time travel lain yang udah aku tonton, kayak 12 Monkey atau Predestination. Kayaknya lebih mirip Predestination sih teman. Kalau time travel ke masa lalunya itu mikirin kayak 12 Monkey, menurut aku ya sama sih, seru-seru model-model kayak gitu, Predestination atau 12 Monkey. Atau kalau kalian pengen yang kayak lebih fun dan kayak lebih bisa konsep yang lain, konsep kedua itu mungkin kayak film Back to the Future 1, 2, dan 3. Back to the Future itu juga punya konsepnya beda, time travelnya kayak effect time atau gimana caranya kamu ngerubah masa depan kayak gitu. Itu berbeda dengan konsep dari film Dark. Terus abis itu juga kalau kamu nonton kayaknya yang paling baru banget aku tonton itu dengan konsep yang paling beda itu Avengers Endgame itu pakai konsep time travel tapi juga apa ya, kayak alternate universe. Jadi mereka time travel bukan time travel tapi pergi ke alternate universe dengan timeline tertentu kayak gitu. Menarik banget kalau dibahas itu. Kayak menurut kalian mana sih yang paling mungkin atau kayak yang paling revolusioner, kayak pengen ngeliatin kayak paling mungkin nih, ini yang paling mungkin terjadi, kayak Christopher Nolan bikin Interstellar, kayak kamu nggak bisa ngirim apapun ke masa lalu tapi kamu bisa ngirim gelombang gravitasi kayak gitu kan, Christopher Nolan. Jadi aku rasanya ya lumayan sih menghibur untuk kita check out. Kayak kalau aku kasih rekomendasi buat kalian film time travel apa aja yang mungkin worth buat kalian tonton, yang jelas Back to the Future 1, 2, dan 3 itu masuk list karena bener-bener fun buat ditonton, nyenengin, dan future-nya juga udah lewat kemarin. 1. Terus yang kedua mungkin 12 Monkey itu menurut aku film soal time travel terbaik yang pernah aku tonton. Predestination juga itu mind bending dan mind blowing. Kalau kalian pinter banget gitu ya, mungkin Prime. Cuman aku nonton Prime itu 2 kali baru aku ngerti. Dan aku ngerasa Prime itu adalah film yang next level banget. Resikonya tinggi banget untuk film Prime itu. Film berikutnya Interstellar. Terus ya kalau aku kasih tahu kalian segitu aja, kayak Back to the Future 1, 2, dan 3 itu udah 3 film. Terus 12 Monkey, Predestination 5 film. Terus Interstellar 6 film. Itu aja kayak weekend kalian gak bakal bisa kalian selesain. Apalagi kalau kalian tambah serial Dark gitu untuk semua 1 season gitu. Kalau dihitung-hitung kayak nonton Dark dengan kecepatan aku sekarang ini, aku nonton Dark mungkin baru selesai kayak 1 bulan. Dan aku enjoy banget nonton dengan pace kayak gitu, terus diselingin sama film-film lain yang aku tonton yang lebih ringan dan lebih tanpa mikir buat ditonton. Oke, jadi kayaknya ya segitu aja rekomendasi film soal time travel menurut aku. So bye bye, maybe see you later.